Hai, selamat sore Tribuners, live travel update kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, travel update menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata hingga info kuliner khas daerah. Tentunya info-info tersebut disampaikan langsung oleh reporter dari berbagai daerah di Indonesia. Langsung saja kita jelang travel update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Bagi warga Samarinda, apabila sedang merasa bosan atau ingin suasana baru, mungkin bisa melakukan kegiatan satu ini, yakni memancing. Lokasi yang cocok untuk kegiatan ini ada di Cius Palace yang terletak di wilayah Sambutan. Sejumlah warga yang memancing di sana mengatakan lokasi ini cocok untuk memancing karena suasananya yang jauh dari keramaian sehingga pas untuk melakukan healing. Lalu seperti apa informasi lengkap terkait Cius Palace ini? Reporter Tribun Kaltim Nefrianto Hardi akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Nefri. Ya, selamat sore Tribuners semuanya. Dari Samarinda melaporkan Pancasila dan tentunya saat liburan maupun akhir pekan di kota tepian Samarinda ini bisa jadi tempat untuk healing ya ataupun berlibur menyisihkan waktu rasanya pas ya untuk bisa healing maupun berlibur, apalagi bagi para pemancing mania ataupun hobi mancing ya. Di mana di Cius Palace ini terletak di Jalan Kota Sambutan, Jalan Kota Samarinda ya, ini Jalan Sultan Sulaiman, Samarinda Kalimantan Timur, yang letaknya itu menuju arah perbatasan antara Kota Kartanegara dengan Samarinda menuju Anggana. Dan di sana lokasi untuk kolam pancing Cius Palace ini berdiri sejak 2007, luasnya itu mencapai 5 hektar hanya untuk kolam pancing. Dan selebihnya juga ada fasilitas lain ya bagi para penikmat wisata memancing dan hobi wisata. Ada juga tempat atau lapak untuk memancing kompetisi itu sebanyak 88 lapak. Dan untuk memasuki kawasan Cius Palace ini tidak memerlukan tiketing. Yang berkompetisi langsung saja membayar dimulai dari sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 per kilogram untuk ikut kompetisi maupun memancing kiloan. Ada 2 tempat lapak yang disediakan. Untuk memancing kompetisi sendiri dalam lapak itu biasanya kalau kompetisi setiap hari baik liburan maupun hari biasa itu berlangsung sekitar 2 jam, dan selepas malam hingga jam 11 malam biasanya berlangsung. Kemudian yang dipancing sendiri itu ikannya yang menarik, besarnya itu lebih dari 2 kilo, bahkan sampai ada yang 9 kilo. Jadi bisa dibayangkan bagaimana beratnya ikan itu dan bagaimana besarnya ikan itu, yakni mayoritas ikan emas ya, yang disediakan oleh pengelola Cius Palace. Kemudian untuk yang hobi untuk pemancing yang ingin hobi untuk memancing kilon saja bisa juga dimasak, itu harganya 60.000 per kilo ikan emas, dan itu bisa langsung dibawa pulang juga maupun dikonsumsi di situ. Karena Cius Palace sendiri juga ada fasilitas lain seperti kantin ataupun kafe, juga ada gazebo untuk tempat keluarga bersantai, mungkin dia bawa barang dan bawa anggota keluarga ataupun orang tua, jadi bisa ada gazebo terbuat dari bambu dan atap kayu dan rupiah. Kemudian di kantin itu kapasitasnya bisa lebih dari 50 orang. Ada pula fasilitas toilet, ada lebih dari 4 toilet yang tersedia. Kemudian ada juga fasilitas bermain futsal. Jadi Cius Palace sebagai tempat rujukan sejak tahun 2007 ini sudah
diakui oleh pemerintah Kota Samarinda dan oleh pemerintah Kota Samarinda sebagai tempat berwisata. Di Palace ini juga tersedia berbagai fasilitas lain memancing. Untuk pehobi futsal itu bisa menyewa futsal, ada kedua lapangan futsal itu ya. Dan kemudian ada juga tempat musola untuk beribadah, juga ada tempat sepeda, wisata bersepeda air itu bisa disewakan di sekitar itu, seperti ada dermaga, kemudian ada restoran terapung di atas sebuah danau buatan yang dulunya itu bekas tambang batu bara, kemudian ada sumber air alami di kawasan Samputan itu. Jadi bisa menyewakan sepeda air itu mulai dari 15 sampai 25. Itu wujudnya ada berbentuk perahu, ada berbentuk kapal tongkang, ada juga kapal besar, juga berbentuk mobil. Selanjutnya di Cius Palace selain memancing, memang diakui tempatnya ini tempat yang betul-betul damai ya dan alami, karena memang lokasinya itu jarang dengan perumahan penduduk ya, hanya beberapa saja dan berjarak-jarak kawasan Samputan ini. Ada juga kafe tenda yang baru saja didirikan dan baru saja di soft launching ya, merupakan kafe tenda yaitu betul-betul kafe untuk camping ya, camping ground juga, namanya itu Rustic Camp Cafe. Jadi di situ lokasinya tepat di bagian lahan paling belakang kolam Cius Palace, yang di situ gratis juga masuknya, tinggal milih jumlah menu, kuliner, makanan maupun minuman. Harganya itu mulai 15.000 sampai dengan 100.000. Ada nasi goreng, ada ikan, kemudian ikan goreng, ikan bakar, ayam, juga grill spesial yang bisa dinikmati 105.000 itu maksimal untuk 4 orang. Juga ada berbagai aneka minuman, kopi, juga ada aneka minuman rasa buah dan sebagainya. Dan Cius Palace ini buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 malam. Masuk juga Rustic Camp Cafe itu mulai dari jam 16 sore sampai dengan jam 10 malam. Demikian rekan Siska dan Tribuners. Oke, lengkap semua ada di sana ya. Oke, baik. Nevri, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners masih dari Kalimantan. Apabila tengah mengunjungi Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk mengicipi kue apam batil. Kudapan ini sering dijumpai di pasar-pasar tradisional. Apam batil juga kerap disebut sebagai apam badangkak, karena hal ini merujuk pada kebiasaan orang zaman dahulu yang sering makan sambil jongkok atau dalam bahasa setempat disebut badangkak. Seorang penjual apam batil bahkan mengaku usahanya merupakan warisan dari kakek nenek buyut mereka. Lalu bagaimanakah cerita terkait dengan usaha apam batil ini? Reporter Banjarmasin Pos Salma Saurin akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Salma. Baik rekan Siska, masyarakat di Kalimantan Selatan tentunya sangat banyak memiliki kuliner khas, baik itu makanan berat dan makanan ringan. Kategori makanan ringan atau kudapan tradisional Banjar itu salah satunya adalah berupa apam atau yang dikenal dengan serabi. Juga ada lupis, laksa, koleh, purajit yang biasanya itu dijual bersamaan dengan apam. Nah, kalau untuk di culture itu mendapatkan makanan khas lokal tersebut tidak sulit. Karena di sejumlah pasar tradisional di sini masih banyak penjual yang membuat makanan atau menjual makanan ini. Salah satunya penjual itu Nur Aina. Dia warga Sekumpul Martapura, masih dalam lingkungan Kalimantan Selatan, berada di Kabupaten Banjar. Dia berjualan setiap harinya di sejumlah pasar rakyat di Banjarbaru, yaitu saat ini di Pasar Palam. Nah, dagangan kuliner itu yang dimaksud apam batil
atau yang lebih dikenal dengan masyarakat ini bermacam aneka sebutan, apam badangkak, ada juga apam lumba, maupun juga apam batil yang tadi saya sebutkan. Karena kenapa disebut apam badangkak? Karena itu merujuk dari kebiasaan orang zaman dahulu. Kita waktu makan saat di warung itu dengan gaya atau duduk jongkok. Namun memang sekarang ini ada disediakan bangku pendek, tapi tetap dengan gaya badangkaknya itu. Sedangkan peralatan yang digunakan pun itu berupa wajan baja yang dipakai ternyata dari turun-temurun. Usia wajan itu wow fantastis sekali, sudah berusia 100 tahun lebih. Nah, dalam sehari Ibu Nur Aina itu menggunakan
Ya Tribuners, apabila tengah mengunjungi Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk mengicipi kue apam batil. Kudapan ini sering dijumpai di pasar-pasar tradisional. Apam batil juga kerap disebut sebagai apam badangka, karena hal ini merujuk pada kebiasaan orang zaman dahulu yang sering makan sambil jongkok, atau dalam bahasa setempat disebut badangkak. Seorang penjual apam batil bahkan mengaku usahanya merupakan warisan dari kakek nenek buyut mereka. Lantas bagaimanakah cerita terkait dengan usaha apam batil ini? Reporter Banjarmasin Pos Salma Saurin akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Salma. Baik rekan Siska, saya dari Banjarmasin, Kota Banjarbaru melaporkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan punya banyak kuliner khas, baik itu makanan berat ataupun makanan ringan. Nah, untuk kategori makanan ringan atau kudapan tradisional Banjar, itu berupa apam, atau yang dikenal juga secara umum serabi. Ada juga lupis, laksa, kokoleh, ada juga puracit alias putu mayang. Untuk di Kalsel ini mendapatkan makanan khas lokal tersebut tidak sulit, karena di sejumlah pasar tradisional banyak penjual makanan tersebut. Nah, ini salah satu penjual, Nur Aina. Dia adalah warga Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, tetapi berjualan di Kota Banjarbaru. Dia setiap hari berjualan secara bergiliran di sejumlah pasar rakyat di sini. Salah satunya itu ada di Pasar Palam yang setiap buka hari Senin dan Rabu. Dan dagangan yang ditawarkannya yaitu adalah apam batil, putu mayang, kokoleh, dan pai sagu yang biasanya itu memang bersamaan dijual oleh pedagang ini. Namun untuk apam batil atau yang disebut itu adalah apam badangkak, itu dimasak langsung di tempat berjualan. Nah, kalau untuk yang lain itu sudah siap saji. Terkait dengan apam batil atau yang disebut tadi masyarakat itu apam badangkak atau apam lumba, karena ini berujuk pada kebiasaan masyarakat di zaman dulu saat makan itu sambil jongkok, alias bahasa Banjar itu badangkak. Nah, untuk peralatan masaknya pun memang wow sekali karena berupa wajan dari baja yang dipakai secara turun-temurun. Jadi sangat langka sekali ada wajan ini. Dan usianya pun itu sudah mencapai lebih 100 tahun. Aina, dalam sehari setidaknya bahan baku yang diperlukannya untuk membuat makanan tradisional, khususnya itu apam badangkak, memerlukan 1 sampai 2 black, atau 1 black itu sama dengan 20 liter tepung beras yang diolah sendiri oleh Aina. Harga makanan tradisional ini cukup murah meriah sekali, baik itu apam badangkak, kokoleh, lupis maupun putu mayang itu terbilang murah ya, cuman Rp2.000 sudah bisa mendapatkan satu, baik itu kokoleh maupun apam badangkak. Tentunya bagi pengunjung yang makan di tempat ini wajar saja tidak hanya satu aja yang makan, bahkan sampai 3, 4, bahkan kembali membawa pulang. Nah, tentunya bagi yang ingin berkunjung ke Kota Banjarbaru, Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, coba rasakan sensasi makan apam badangkak atau sambil jongkok. Begitu laporan saya, Siska. Oke, jadi cukup unik sekali ya makan apam badangkak sambil berjongkok begitu. Oke, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan penjual kue khas Banjar ini, yakni Nur Aina. Berikut tayangannya untuk Anda. Tepung beras diapakan? Oh, diaduk. Lalu diberikan kemeran kah? Oh, kemeran. Kalau pakai wajan kita biasa itu, yang pakai nggih. Untuk mendapatkan ini turun-temurun, nggak ada lagi. jadi sampai
sudah umurnya ini ratusan tahun. Kita aja sudah lahiran. Jadi Acil memang dari turun temurun bikin ini dari arwah datu. Acil dari mana? Amuntai. Amuntai. Memang ini pembuat apam badangkak dari sejak dulu lah. Berarti ratusan tahun yang lalu sudah memiliki wajan ini. Angkringan merupakan tempat berdagang makanan dengan konsep gerobak dan tenda sederhana yang biasanya beroperasi pada sore hingga malam hari. Tempat ini sering dijumpai apabila Anda tengah berkunjung ke wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Namun, bagi warga perantauan khususnya di Depok, Jawa Barat, tak perlu khawatir apabila tengah rindu nongkrong di angkringan. Anda dapat menemukannya di wilayah Kelapa II Depok. Reporter Warta Kota Muhammad Dipa akan memberikan informasi lengkapnya terkait informasi ini untuk Anda. Ya. Jadi Pak, silakan dengan laporannya. Baik, rekan Siska dan Tribuners, seperti dikatakan tadi bahwa di Depok, Jawa Barat ada rekomendasi tempat kuliner malam yang murah, meriah dengan konsep angkringan, namanya angkringan garis turunan atau disebut dengan angkringan GT. Nah, lokasi angkringan ini berada di Jalan Komjen Pol M. Yasin Kelapa II Cimanggis Depok, atau tepatnya berada persis di samping markas Brimob Kelapa II Depok. Nah, angkringan GT ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama anak-anak muda maupun keluarga pada akhir pekan. Nah, untuk menunya sendiri, angkringan GT ini menawarkan berbagai aneka sate, mulai dari sate usus, kulit, ati ampela, kikil, sosis, bakso, dan lain-lain. Harganya pun terbilang murah meriah, kisaran mulai dari 3.000 sampai 10.000 rupiah. Selain itu ada juga menu lainnya seperti tempe bacem dan tahu bacem dengan harga 3.000 rupiah, dan juga nasi kucing harganya itu 3.000 rupiah, dan nasi bakar harganya 7.000 rupiah. Nah, bagi pengunjung yang ingin merasakan menu-menu di angkringan GT ini agar lebih hangat, pengunjung bisa melakukan nasinya bisa dihangatkan dengan cara dibakar, seperti agar terasa lebih hangat dan lebih fresh gitu, meskipun makanan-makanan tersebut sudah matang sebenarnya dan bisa langsung disantap. Tapi jika pengunjung ingin menyantapnya dengan kondisi hangat, bisa minta pelayan untuk dibakar kembali. Nah, kemudian untuk minumannya sendiri seperti biasa, seperti angkringan pada umumnya, angkringan GT ini menyajikan minuman-minuman hangat seperti susu jahe, kopi, dan juga minuman dingin seperti es teh manis, es susu coklat, dan lain-lain. Nah, soal tempat, angkringan GT ini cukup luas Tribuners, karena memang menempati halaman sebuah ruko yang kerap dijadikan sebuah showroom penjualan mobil bekas. Jadi memang tempatnya cukup luas, jadi bisa menampung banyak pengunjung di sana. Nah, di angkringan GT ini memang tidak menyediakan meja ataupun kursi, semua pengunjung duduk lesehan untuk menikmati menu-menu yang ada di angkringan GT ini. Pengunjung juga tidak perlu membawa alas untuk duduk di tempat tersebut, karena pelayan sudah menyediakan alas tikar plastik untuk duduk ataupun lesehan di angkringan GT ini. Nah, angkringan GT ini mulai buka pukul 5 sore dan tutup jam 1 pagi. Jadi memang angkringan ini adalah kuliner malam, di mana hanya beroperasi pada malam hari dan tutup menjelang pagi hari. Demikian rekan Siska yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan pemilik angkringan GT Ali Akbar berikut tayangannya untuk Anda. Awal mulanya itu kita sebenarnya
selain nangkringnya ada ide bisnis lain ya. Aha. Cuman kalau kita pikir lebih ribet aja gitu yang lain awalnya gitu. Terus Gitu. pada akhirnya kita bareng-bareng memutuskan untuk buka ini kan. Oke. Berarti ini usaha bersama sama teman-teman atau gimana? Keluarga. Atau sama keluarga. Oke deh. Ini di sini aja lokasinya atau ada tempat Untuk lain? saat ini kita masih di sini aja dulu, gitu. Aha. Masih di sini. Terus nanti insya Allah kedepannya kita kalau ada rezeki lagi mau buka cabang gitu. Oke. Ini ya sebenarnya kalau ini kan kalau misalnya kita berbicara apa namanya makanan itu kan lebih enak yang hangat ya. Lebih enak yang hangat terus diolah lagi makanya kita Oke. bakar. Sebenarnya ini kalau dari dapur udah kita goreng. Oh, Untuk frozen food udah digoreng semua. jadi udah matang sebenarnya ya, Mas? Ke informasi selanjutnya, Tribuners memperingati Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BPGRM ke-19, Pasar Baru Tuban mengadakan pentas seni reok Ponorogo. Tak hanya reok Ponorogo, dalam acara ini juga terdapat kirap gunungan sayur mayur. Diharapkan dengan adanya acara ini dapat memupuk kebersamaan pasar tradisional dalam membangkitkan perekonomian warga. Informasi lengkap terkait dengan acara tersebut akan disampaikan oleh reporter Surya M. Sudarsono. Halo Siska. Ya, silakan dengan laporannya. Baik Siska, kelompok masyarakat yang menghuni Pasar Baru Tuban mengadakan Bulan Bakti Gotong Royong yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan yang mana membawahi pasar juga. Di sana melibatkan warga bergotong royong untuk lebih solid lagi agar pasar semakin ramai, bersih, dan nyaman. Pada acara Hari Bulan Bakti Gotong Royong yang ke-19 itu, masyarakat atau pedagang setempat juga mengadakan pagelaran reok Ponorogo dan juga tumpeng sayur mayur yang diarak di lokasi setempat. Begitu Siska. Oke, baik. Oke, terima kasih Sudarsono atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski. Berikut tayangannya untuk Anda. Tujuannya adalah untuk melihat kekompakan masyarakat di Kabupaten Tuban dalam arti menyambut pembangunan dan kebersamaan kita semua. Tradisi-tradisi yang ada dan insya Allah akan kita mulai rutinkan kalau memang potensinya ada di situ ya. Membangun suatu wilayah Kabupaten Tuban tidak sendiri dan saya sangat bersyukur bahwa masyarakat ini membuat Kabupaten Tuban jauh lebih baik. Tribuners, jangan kemana-mana, seusai jeda travel update akan kembali untuk Anda. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan ada hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan ada hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Travel Update bersama saya Siska Mawaski. Paddling merupakan olahraga air yang kerap dimainkan oleh ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Di Lampung terdapat tempat yang cocok untuk melakukan olahraga paddling ini, tepatnya di Pantai Mangrove Patengoran. Reporter Tribun Lampung Reski Mertarega akan memberikan informasi lengkapnya terkait dengan hal ini untuk Anda. Silakan Reski dengan laporannya. Oke, terima kasih rekan Siska. Bahwasannya kita ketahui bahwasannya olahraga paddling itu berasal dari Hawaii ya teman-teman Tribuners. Nah, olahraga tersebut sudah dikenal dari tahun 1960-an. Nah, dahulunya olahraga paddling ini digunakan untuk navigasi gelombang laut, namun berkembang seiring berjalannya zaman, olahraga air ini bisa dilakukan di danau, di sungai, hingga di laut. Nah, olahraga ini cepat berkembang bahwasannya karena dikembangkan dan dikenalkan oleh Susi Pujiastuti itu sendiri. Untuk teknisnya dari olahraga paddling itu sendiri sebenarnya sama dengan surfing dan kano ya teman-teman Tribuners. Nah, kalau bahwasannya mengayuh dan kalau kano itu kan teman-teman Tribuners bisa tahu sendiri bahwasannya menggunakan papan surfing seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di videonya. Nah, kali ini saya berada di salah satu pantai Patengoran yang terdapat di Pesawaran Bandar Lampung. Nah, di situ kita bisa melakukan kegiatan bersama dengan komunitas Algai. Komunitas tersebut merupakan tempat perkumpulan
dari masing-masing penghobi olahraga yang penuh semangat untuk memperkenalkan olahraga paddling itu sendiri. Untuk usia yang biasa digunakan untuk olahraga paddling itu sendiri mulai dari umur 5 tahun itu udah bisa melaksanakan olahraga tersebut, teman-teman Tribuners. Nah, jadi itu tadi laporan dari saya, rekan Siska. Baik, terima kasih Reski atas laporannya. Ditunggu laporan selanjutnya. Ya Tribuners, di mana biasanya Anda menikmati secangkir kopi, kafe, teras, rumah, atau mungkin lereng gunung? Kalau di Lampung ada tempat yang menawarkan lokasi yang tidak biasa, bahkan menantang untuk menikmati kopi, yakni di pinggir rel kereta api. Namun, jangan salah, kedai kopi yang satu ini justru jadi favorit dari para pelanggannya karena keunikannya. Lalu seperti apa ekstrimnya menikmati kopi di pinggir rel kereta api ini? Reporter Tribun Lampung, Agustina Suryati, akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan Agustina. Baik, terima kasih rekan Siska. Jadi seperti yang dikatakan oleh rekan Siska tadi, bahwasannya di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, khususnya di Gang Ametung, di situ ada satu kedai kopi yang letaknya tepat berada di pinggir rel. Jadi kedai kopi tersebut bernama Kopi Rel atau Kopi Pinggir Rel. Jadi untuk kata kopi sendiri itu diambil dari bahasa Lampung yang berarti kopi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan penelusuran kami saat itu, kedai di Kopi Rel tersebut letaknya itu hanya sekira 1 meter saja, sangat dekat dengan kereta api. Jadi apabila Tribuners berkunjung ke sana dan bersantai lalu ngopi, Tribuners akan merasakan sensasi yang cukup seru, berbeda dari pada kedai-kedai kopi lainnya. Jadi di sana Kopi Rel mengajak para konsumen untuk merasakan sensasi yang lebih berbeda lagi daripada kedai-kedai lainnya dengan bersantai, minum kopi sembari merasakan getaran dan suara bising yang dikeluarkan dari rel kereta api. Jadi untuk menurut Agung sendiri, pemilik Kopi Rel, jadi inspirasinya membuat kedai kopi di Baik, jadi untuk Kopi Rel ini sendiri adalah singkatan dari Kopi Pinggir Rel. Jadi kopi sendiri itu diambil dari bahasa Lampung yang berarti kopi, dan diambil nama tersebut karena kondisi kedainya itu benar-benar dekat sekali dengan rel kereta api. Jadi jaraknya itu hanya sekira 1 meter. Jadi untuk di sana, Kopi Rel sendiri mengajak para konsumen untuk menikmati kesegaran minum kopi dan juga bersantai dengan minum kopi dengan nuansa dan sensasi yang berbeda dari kedai-kedai lainnya, yakni tepat di pinggir rel. Jadi apabila rel kereta sedang lewat, jadi sensasi getaran dan juga suara-suara bising itu terasa menjadi lebih mengasihkan dan lebih seru dirasakan. Jadi suara bising tersebut justru tidak menjadi pengganggu bagi konsumen yang ada di situ, malah justru mereka
sangat menunggu momen itu. Jadi momen itu sangat ditunggu-tunggu apabila ada konsumen yang sengaja pergi untuk ngopi di Kopi Rel. Jadi nuansa tersebut, sensasi tersebut seringkali konsumen Kopi Rel mengabadikannya melalui video. Jadi mereka sengaja menunggu kereta lewat lalu divideokan dan diupload ke media sosial mereka dan disebarkan. Jadi begitulah sensasi yang sangat ditunggu oleh konsumen, dan konsumen di situ selain bisa merasakan sensasi yang berbeda untuk minum kopi, konsumen juga bisa mendapat hadiah yang sangat murah dan merakyat, yakni mulai dari Rp8.000 sampai paling mahal Rp15.000 saja. Jadi di sana ada berbagai varian menu kopi dingin, hangat, sampai minuman-minuman kopi seperti mojito dan lain-lain. Dan di sana juga terdapat sambilan dan juga makanan berat seperti varian mie instan kekinian, dan juga masih ada lagi menu-menu yang di-upgrade oleh Kopi Rel tersebut. Dan kebetulan Kopi Rel ini baru dibuka sejak 2 bulan lalu. Jadi untuk menurut Agung sendiri, Agung terinspirasi membuat kedai kopi di pinggir rel tersebut karena keterbatasan lahan yang ingin ia buka di tengah keramaian kota. Jadi Agung mencoba berinisiatif untuk membukanya di dekat rumahnya. Seperti itu. Jadi untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke Kopi Rel, alamatnya ada di Jalan Ametung di Kedaton, Kota Bandar Lampung, tepatnya di belakang Mall Bumi Kedaton, dan buka dari pagi pukul 10 sampai Tribuners lelah untuk nongkrong di sana. Jadi sekian informasi dari saya. Kembali ke kita. Oke, baik. Dengan minum kopi dengan sensasi yang berbeda, tapi tetap harus mengutamakan keselamatan dan juga kehati-hatian. Terima kasih Agustina atas laporannya. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ajang pencarian bakat digelar di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku. Dalam acara ini, pasangan musisi Anang Hermansyah dan Ashanti hadir sebagai dewan juri untuk mencari bakat dari anak-anak muda setempat. Anang dan Ashanti kemudian tertarik dengan 2 anak muda asal Morotai dan Kota Tidore, Kepulauan, dan boyongnya ke Jakarta untuk mengikuti rekaman. Lalu seperti apa informasi lengkap terkait dengan laporan tersebut? Reporter kami dari Tribun Ternate, Fizri Nurdin, akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Fizri. Terima kasih Siska. Jadi belum lama ini pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan salah satu event, yaitu dinamakan event Morotai Idol, di mana Morotai Idol ini tujuannya untuk mencari bakat-bakat anak-anak muda yang ada di Maluku Utara di tarik suara. Nah, yang menariknya di Morotai Idol ini dihadirkan langsung oleh Anang Hermansyah dan Ashanti sebagai dewan juri. Ada beberapa peserta di Maluku Utara yang suaranya dianggap bagus. Mereka ini terpilih menjuarai Morotai Idol. Namun Ashanti dan Anang Hermansyah, karena mereka menilai dalam tarik suara ini kedua putri atau putra asal Maluku Utara ini memiliki suara yang luar biasa, dan saat ini mereka diboyong ke Jakarta untuk mengikuti studio atau perekaman di studionya Anang Hermansyah. Salah satu putri terbaik di Kabupaten Morotai sendiri yaitu namanya Carmen, dan juga ditemani salah satu putra asal Tidore Kepulauan, Safril, yang saat ini telah mengikuti kegiatan bersama Anang dan Hermansyah di studionya di Jakarta. Mungkin begitu Mbak Siska. Ya, Tribuners, jurnalis kami jadi juga sempat melakukan namanya anak-anak muda kan, kita juga orang tua dukung. Pokoknya kalau dalam hal positif kami tetap bantu, doa, dukungan. Informasi terakhir Tribuners, kerajinan gerabah telah menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Bahkan tradisi ini kemungkinan sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya di masa lampau.
Hingga kini masyarakat di sana masih sering membuat kerajinan gerabah berbagai jenis untuk dijual. Bahkan tiap minggunya mereka dapat menghasilkan ratusan gerabah kering siap jual. Reporter Tribun Sumsel, Nando, akan memberikan informasi lengkap terkait dengan kerajinan gerabah di Kedaton. Nando, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore rekan Tribun News dimanapun berada dan Siska di studio. Saya Winando Da Vinci kemarin telah mendatangi salah satu rumah produksi gerabah yang ada di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jika di tahun 2000-an awal dulu, hampir puluhan penduduk di kampung satu Kelurahan Kedaton melakukan atau memiliki usaha pembuatan gerabah. Namun sejak 5 tahun terakhir ini tinggal tersisa hanya 2-3 tempat lokasi pembuatan gerabah perumahan. Salah satunya yaitu Nursidah Manek, 63 tahun, yang saat ditemui Tribun Sumsel kemarin sedang melakukan pembuatan gerabah, di mana dirinya menyatakan bahwa beberapa jenis gerabah yang dibuatnya yaitu sekitar 5-6 jenis, mulai dari tutup bolu, tungku tempat buat masak kayu dengan menggunakan kayu, setelah itu cobek alat tumbuk, lalu mainan anak-anak juga yang semuanya ada tungku juga, ada cobek, dan ada tutup bolu juga. Selain itu juga kadangkala dia membuat pot bunga dari bahan tanah liat. Dapat dikatakan bahwa pembuatan gerabah ini hanya menggunakan 2 jenis bahan, yaitu tanah liat yang dibeli dari lebak atau sungai yang menunggu saat musim kemarau. Setelah itu tanah keras di bawahnya itu diambil dan dicampur dengan pasir. Namun untuk bahannya sendiri lebih dominan ke tanah liat, karena memang setelah ini juga akan dicetak menggunakan alat tradisional, dan proses penyemurannya sendiri bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Namun sangat disayangkan kerajinan asli Kayu Agung ini sendiri sudah hampir punah, dikarenakan memang menurut Nursidah Manek ini bahwa peminat memang cukup banyak, namun harga jual yang cenderung sangat murah, yaitu semisal tungku atau tutup bolu yang belum dibakar atau masih mentah, itu harga jualnya untuk tungku sendiri hanya Rp7.000, dan cobek ataupun tutup bolu itu hanya Rp1.200. Jadi meskipun dalam seminggu hasil pembuatan bisa mencapai 150 hingga 200 jenis, namun pendapatan masyarakat sekitar cukup kecil, karena bisa dikatakan dalam seharinya hanya 25 hingga Rp40.000, dan itu pun cara pembuatannya cukup sulit karena selain dijemur juga proses pembuatannya cukup panjang, dan mengingat cuaca, jika cuaca panas pendapatan atau gabah yang kering itu semakin banyak, namun kalau musim penghujan para pembuat ini tidak bisa membuat gerabah. Dan seperti kemarin saya temui bahwa mereka mengatakan tidak setiap hari melakukan pembuatan gerabah karena melihat cuaca di mana harus terik yang cukup tinggi atau terik sekitar 2 hari baru bisa membuat gerabah tersebut. Hal tersebut juga ditambahkan oleh agen gerabah yang ada di sekitar lokasi, bahwa peningkatan harga jual atau peningkatan pembeli sendiri biasanya terjadi di saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana jika selain hari itu
produksi gerabah atau penjualan gerabah cukup sedikit, yaitu per minggunya hanya 200 hingga 300 pieces karena kalah dengan bahan plastik dan bahan-bahan modern lainnya. Jadi gerabah ini saat ini hanya sebatas untuk koleksi atau hanya untuk pajangan bagi masyarakat yang membeli dari luar daerah. Oke, sekian Siska yang dapat Nando sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Nando atas laporannya soal kerajinan gerabah di Kedaton. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Nur Sidah Manik, perajin gerabah di Kedaton. Berikut tayangannya untuk Anda. Bayu Pak Jokowi, kami ini buat gerabah di Kayu Agung ini, Kedaton, minta bantuan. Mana penginjuk Bapak? Mana kesian kamu? Sebab kami nih katik ketingkatan. Tanah ini dibuat tanah baru bayar utang untuk beli tanah. Ya, Tribuners, informasi tadi jadi penutup dalam travel update hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan travel update di Tribunnews untuk mengetahui informasi destinasi wisata dan kuliner daerah. Selalu jaga kesehatan biar bisa tetap jalan-jalan. Saya Siska Muasih pamit, undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.